Halo semuanya, selamat datang di video kami pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yaitu dosen pengampunya Ibu Khairani. Sebelum kami memulai video pembelajaran kami pada kali ini, izinkan kami untuk mengenalkan nama kami pribadi lepas pribadi. Perkenalkan, nama saya Nuhya Besinaga. Dan nama saya Muhammad Rafi Dudesta. Nama saya Adasi Jadiloni Harja. Baiklah, pada kali ini kami akan memulai video pembelajaran kami yaitu dengan judul yaitu bertopik tentang penawaran atau supply. Oke, selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Happy enjoy. Baiklah teman-teman, tadi kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing dan kali ini saya akan membagikan yaitu contoh-contoh pengenalan materi yang akan kami sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama nanti ada pengertian penawaran, kemudian fungsi dari penawaran, kemudian bunyi hukum penawaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kemudian gambar kurva penawaran dan juga contoh-contoh kasus dalam penawaran. Jadi simak terus video ini ya. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian penawaran. Jadi pengertian dari penawaran itu sendiri ialah sejumlah barang, itu baik itu produk ya, baik itu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada para konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu yang tertentu. Jadi penawaran ini berbicara sistem yang ditawarkan daripada penjual itu sendiri kepada pembeli atau konsumen. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke fungsi penawaran. Jadi bisa kita lihat sama-sama di sini, yaitu fungsi penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Jadi yang dimaksud di sini adalah fungsi penawaran ini menggambarkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga, yaitu pada seorang penjual. Dan ini membuat atau mencerminkan bahwa produsen harus merespon terhadap perubahan harga yang terjadi pada kuantitas yang ditawarkan. Oke, kita lanjut lagi ke bunyi hukum penawaran. Jadi bisa kita lihat sama-sama di layar, bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga produk, maka semakin tinggi pula kuantitas yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, maka semakin rendah pula kuantitas yang ditawarkan. Jadi maksudnya di sini yaitu jika harga suatu barang itu naik, maka penawaran terhadap suatu barang itu akan meningkat. Tetapi jika harga barang itu turun, maka penawaran terhadap suatu barang itu juga akan turun, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi, teman-teman, kami mengambil 7 faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi, biaya produksi, adanya tingkat persaingan, ekspektasi harga, kapasitas produksi, dan yang terakhir yang ketujuh faktor eksternal. Kita masuk ke yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jadi, penawaran yang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri adalah dalam kasus produk-produk dengan elastisitas penawaran yang beragam. Elastisitas penawaran mengukur sejauh mana produsen dapat merespon perubahan harga dan meningkatkan atau mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, penawaran barang atau jasa dapat merespon perubahan harga dengan cepat karena produsen memiliki fleksibilitas dalam produksi atau penyediaan barang dan layanan tersebut. Elastisitas penawaran yang tinggi berarti produsen cenderung lebih responsif terhadap perubahan harga dan mempengaruhi sejauh mana penawaran bisa berfluktuasi di pasar. Oke, yang kedua itu ada kemajuan teknologi. Jadi, teman-teman, kemajuan teknologi ini dapat mempengaruhi penawaran dalam berbagai sektor ekonomi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan produsen untuk menghasilkan produk atau layanan dengan lebih efisien, lebih terjangkau, atau lebih canggih. Hal ini telah mempengaruhi penawaran di berbagai sektor ekonomi dan memungkinkan lebih banyak pilihan dan akses bagi konsumen. Selanjutnya, yaitu ada penawaran yang dipengaruhi oleh biaya produksi. Jadi, penawaran yang dipengaruhi oleh biaya produksi adalah konsep dasar dalam ekonomi. Ini mengacu pada hubungan antara biaya produksi atau barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang siap ditawarkan ke pasar. Dengan memahami hubungan antara biaya produksi dan penawaran,
produsen dapat membuat keputusan strategis tentang beberapa banyak barang yang akan mereka tawarkan dan dengan harga berapa. Faktor biaya produksi merupakan salah satu pertimbangan utama dalam merencanakan produksi dan menentukan harga yang kompetitif di pasar. Selanjutnya adanya tingkat persaingan. Jadi teman-teman, tingkat persaingan dalam pasar dapat mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa. Ini adalah konsep penting juga dalam ekonomi dan bisnis. Saya ambil contoh, yaitu tingkat persaingan mempengaruhi penawaran dan jumlah pesaingnya. Jadi, semakin banyak pesaing dalam suatu pasar, semakin tinggi tingkat persaingannya. Dalam situasi persaingan yang ketat, produsen mungkin merasa perlu untuk meningkatkan penawaran mereka untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Tingkat persaingan merupakan faktor penting yang mempengaruhi strategi bisnis dan penawaran di pasar. Perusahaan atau produsen harus mempertimbangkan dinamika persaingan saat merencanakan produksi, harga, promosi, dan inovasi produk mereka agar dapat bersaing secara efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada ekspektasi harga. Jadi, penawaran yang dipengaruhi oleh ekspektasi harga adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harapan produsen terhadap harga di masa depan dan mempengaruhi penawaran saat ini. Ekspektasi harga adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku produsen di pasar. Perubahan dalam ekspektasi harga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan saat ini. Dan ini dapat memiliki dampak besar pada dinamika pasar dan harga aktual di masa depan. Lalu selanjutnya ada kapasitas produksi. Nah, penawaran juga dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang merujuk pada kemampuan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu dalam periode tertentu. Jadi, kapasitas produksi menggambarkan jumlah maksimum barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh suatu produsen dalam satu periode. Jika kapasitas produksi tersebut terbatas, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan terbatas. Ini dapat menghasilkan penawaran yang rendah dalam situasi tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada faktor eksternal. Penawaran suatu barang atau jasa juga dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal yang berasal dari luar pasar dan produsen. Saya ambil satu contoh di sini, ada regulasi pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah seperti pajak, lalu subsidi atau peraturan lingkungan ini dapat mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa, teman-teman. Misalnya pengenaan pajak tambahan pada suatu produk dapat mengurangi intensif produsen untuk memproduksinya. Jadi, faktor eksternal ini seringkali tidak dapat dikendalikan oleh produsen, tetapi mereka harus mempertimbangkan dampaknya dalam merencanakan strategi penawaran. Perubahan dalam faktor ini dapat mempengaruhi dinamika pasar dan keputusan bisnis produsen. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tadi fungsi penawaran, habis itu ada bunyi hukum penawaran, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Di sini saya akan membahas berupa penawaran. Nah, sebelum itu, saya ingin mengulas kembali hukum penawaran yang teman saya jelaskan tadi. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan naik juga. Nah, sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Nah, hukum penawaran ini berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkannya. Hukum ini juga tidak berlaku atau sering juga disebut sebagai Saritus Paribus. Nah, dari hukum penawaran ini telah kita mengetahui apa sih rupa penawaran itu. Nah, rupa penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, rupa penawaran ini sering direpresentasikan dalam bentuk visual, yaitu melalui grafik. Nah, contohnya dapat kita lihat pada PPT ini. Dalam membuat rupa penawaran, kita harus memiliki sumbu vertikal sebagai P, yaitu harga, dan sumbu
horizontal sebagai key, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita misalkan harga awal suatu barang adalah 100. Nah, yang kita jual adalah 200. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan rupa penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan jika harga suatu barang naik atau tinggi, maka para produsen atau penjual akan menjual barang dengan jumlah yang sangat banyak, mengikuti naiknya harganya. Nah, selanjutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen karena faktor-faktor selain harga produk itu sendiri, seperti biaya produksi, teknologi, peningkatan jumlah produsen, pajak, subsidi, dan lain-lainnya. Berbeda dengan pergerakan kurva. Pergerakan kurva penawaran terjadi karena dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Nah, contohnya kita ambil dari salah satu faktornya, yaitu biaya produksi, di mana nantinya akan ada dua kondisi. Yang pertama adalah biaya produksi naik. Nah, studi kasusnya kita misalkan saya seorang penjual bakso. Nah, untuk membuat bakso ini, saya membutuhkan beberapa bahan baku. Misalkan pada saat ini sedang musim kekeringan. Bahan baku yang untuk bakso ini susah didapatkan. Nah, hal ini menyebabkan harga bakso per porsi semakin mahal. Nah, kesimpulannya biaya produksinya akan naik dong. Nah, karena biaya produksinya naik, saya akan mengurangi jumlah bakso yang akan saya jual. Mengapa? Karena menurut saya itu membuat saya rugi. Nah, jadi sederhananya akan ada terjadi penurunan penawaran. Nah, kondisi yang kedua adalah biaya produksinya murah. Kita misalkan biaya produksinya murah karena adanya subsidi dari pemerintah. Nah, karena biaya murah, saya akan menjual baksonya semakin banyak. Karena menurut saya itu menguntungkan. Nah, kesimpulannya, karena biaya produksinya murah, maka akan ada terjadi penambahan penawaran. Nah, yang tadinya kurvanya berada di S, maka karena adanya penambahan penawaran, maka kurvanya akan bergeser ke kanan bawah menjadi S2. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan pada PPT. Nah, pada gambar ini, kurva penawaran awal atau S akan bergeser ke kanan menjadi kurva penawaran baru yaitu S2. Nah, pergeseran ini menunjukkan terjadinya peningkatan penawaran. Sebaliknya, jika kurva penawaran awal atau S bergeser ke kiri menjadi kurva penawaran baru atau S1, di mana pergeseran ini menunjukkan adanya pengurangan penawaran. Nah, sekian penjelasan kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran yang dapat saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu contoh-contoh kasus di dalam penawaran. Jadi sebenarnya ya teman-teman, contoh-contoh kasus dalam penawaran itu sangat banyak sekali. Tapi ini kami hanya mengambil, atau saya lah ya pribadi mengambil 3 contoh saja yang terjadi di masyarakat. Jadi kami telah mensurvei dan kami telah riset ke lapangan, yaitu ada kenaikan harga cabai di pasar atau fluktuasinya juga. Kemudian fluktuasi harga beras di pasar dan juga harga properti yang naik setiap tahunnya. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu kenaikan atau fluktuasi harga cabai di pasaran. Mungkin tidak asing lagi di pemikiran kita semua bahwasanya harga cabai itu selalu naik. Itu diakibatkan karena apa? Karena bisa saja karena alam itu sendiri dan juga jumlah produksi dari cabai itu sendiri menurun. Ya bisa jadi mungkin harga pupuk yang mahal, kemudian gagal panen di kalangan petani,
dan juga karena cuaca yang tidak membaik ya, tidak mendukung, yaitu bisa jadi hujan terus sehingga cabainya bisa layu dan juga mati, atau bisa juga karena kemarau teman-teman, karena kemarau panjang yang membuat cabai itu menjadi layu dan tidak menghasilkan buah atau cabai yang baik. Kemudian yang kedua ialah harga beras yang selalu naik juga, seperti sekarang baru-baru ini harga beras itu sangat tinggi sekali di angka 13.500 bahkan 14.000 baru pertama kali ini ya di zaman ini. Itu kenapa bisa terjadi? Karena alam juga teman-teman. Karena sekarang ada musim El Nino. El Nino itu artinya karena musim cuaca yang tidak baik, cuaca yang buruk menyebabkan jadinya padi itu tidak berbuah dengan baik sehingga beras itu jadi semakin sedikit produksinya. Kemudian yang ketiga tentang properti. Kita tahu bahwa setiap tanah itu setiap tahunnya akan naik. Kenapa demikian? Karena tanah itu adalah salah satu investasi yang sangat cocok untuk kita lakukan. Jadi tanah itu juga termasuk fluktuasi harga yang sangat-sangat luar biasa. Bisa saja nanti tahun ini harga tanah contohnya 10 juta. Tahun depan sudah 20 juta. Dia akan naik 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat, karena memang tanah itu adalah suatu investasi yang orang lakukan di sana gitu. Jadi 3 contoh kasus penawaran yang saya bahas ini adalah yang relevan, yang betul-betul terjadi di masyarakat. Yang pertama tadi fluktuasi harga cabai di pasaran, kemudian juga fluktuasi harga beras di pasaran, dan juga harga properti yang naik melambung tinggi. Itu teman-teman 3 contoh kasus penawaran. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Itu adalah beberapa penjelasan tentang penawaran atau supply. Kami harap yang menonton mengerti, yaitu mengenai tentang penawaran, fungsi penawaran, kurva penawaran, serta faktor-faktor penawaran. Sekian dari kami kelompok 12. Bila kami ada salah dalam penyampaiannya, mohon maaf. Dan berikut kami akan tutup. Terima kasih.